Selamat datang kembali di video counter Eno. Kali ini membahas video Pokiname yang protes kenapa di dunia entertain itu dominasinya cowok. Secara garis besar video ini intinya adalah Pokiname iri dengan kesuksesan orang lain yang kebetulan cowok. Udah itu aja. Andai kata Pokiname ini nggak iri, ya kan? Nggak ada ceritanya kayak gini. Misalkan gini, Pokiname punya temen cewek yang lebih sukses dari dia akan bilang hal yang sama, cuman cewek itu beda geng sama aku. Selesai. Beda support system gitu. Akan uh, berputar di situ-situ aja. Nggak ada yang lain. Terus Bang Eno bilang kalau ada male oriented di situ atau male dominated. Uh, saya akan saya nggak akan membahas tentang kekuasaan, saya juga tidak akan membahas dominasi. Saya dapat insight dari beberapa temen. Kenapa sih entertain seperti podcast, streamer, terus youtuber, terus pokoknya entertainer di dunia internet. Kenapa kok banyak cowok lebih tinggi atau lebih cepat naik daripada cewek? Pertama, cowok itu punya geng, sudah pasti. Dia punya temen deket, temen temen main, temen apalah, pokoknya temen deket yang sefrekuensi. Ingat ya, sefrekuensi. Karena sefrekuensi ini, ternyata tongkrongan yang lain di sana, loh kok sama? Tongkrongan yang lain di sana, loh kok sama? Ada yang namanya relate. Itulah kenapa cowok cepet banget relate sama tongkrongan cowok yang lainnya. Terus kenapa Kai Senat, ISO Speed itu cepat terkenal, terus youtuber cowok lebih terkenal? Over exciting itu. Aku pernah bersinggungan dengan beberapa kreator. Aku sebut kreator karena dia membuat sesuatu ya. Dia membuat karya, baik itu YouTube, baik itu show ataupun apapun itulah, baik itu pokoknya karya seni. Perbedaannya adalah saat orang ini bertemu dengan komunitasnya, dia akan mempertontonkan keahliannya. Wah, aku bisa gini nih. Tapi sesama komunitas. Saat ada orang lain yang tidak sekomunitas, ingat ya, tidak sekomunitas, maka kreator itu tidak mengeluarkan apapun. Percaya sama saya. Gini deh, gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Bang Eno Bening akan tertarik, akan over exciting, akan menunjukkan something, apapun itu, di dunia YouTube, ke komunitas YouTube. Kalau tidak di komunitas YouTube, pasti bayar. Saya tantang buat Eno Bening untuk ketemu sama saya. Enggak untuk bertarung, enggak untuk menunjukkan apapun. Kita ngobrol, ngopi bareng. Kita lihat seberapa kuat Eno Bening ngomongin di luar dunia internet. Pertama, kita akan membahas contoh nih, warung kopi di situ enak. Tahu nggak temenku kayak gini? Tahu nggak ruang kerjaku kayak gini, teman kerja. Kita lihat seberapa betah. Karena saya jamin Bang Eno Bening nggak bakal betah karena tidak di dunianya. Dia tidak berenang di kolamnya. Saya percaya itu. Selama ini yang saya tahu, yang aku tahu,
Selebritas itu selebriti, merayakan sesuatu, dan akhirnya merayakan apapun itu. Artis membuat sesuatu, itu kuncinya. Terus eh Bang Yono bilang kalau cewek itu bisa. Oh, sangat bisa dong. Sangat bisa. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat kecil. Merawat diri. Ingat, merawat diri. Maaf ya kalau ini akan sedikit menyinggung teman-teman. Tapi begini, cewek cantik di desa tanpa internet, tanpa adanya teknologi, nggak bakal jadi apa-apa. Cewek tidak begitu cantik. Saya nggak akan ngomong yang jelek ya. Pokoknya cewek yang tidak begitu cantik, punya internet di kota, memanfaatkan teknologi, juga tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kita balik posisinya, cewek cantik punya akses internet dan memanfaatkan teknologi di kota, pasti akan jadi apa-apa. Yang satunya sudah pasti tidak akan jadi apa-apa dong. Kalau cewek tidak begitu cantik ke desa dan tidak memanfaatkan internet, ya pasti tidak akan jadi apa-apa. Eh, cewek tidak begitu cantik, merawat diri, bikin video tutorial merawat diri, ya kan? Terus hidup di desa, mengeksplor semua yang ada di desa, divideokan, pasti akan jadi apa-apa nantinya. Karena dia mau gerak. Terus, dia tidak perlu iri dengan kesuksesan orang lain. Ada kasus lain gini. Cewek tidak begitu cantik. Ini sebelumnya mohon maaf sebelumnya ya. Tapi mempunyai lekuk tubuh yang cukup uh, memiliki lekuk tubuh yang cukup ideal untuk menjadi sebuah model. Ingat ya, cewek tidak begitu cantik, tapi memiliki lekuk tubuh yang cukup ideal menjadi model. Dia akan sukses. Percaya, dia akan sukses. Karena apa? Sensasi. Seperti seperti siapa ya? Oke, salah satu grup vokal, salah satu mungkin banyak grup vokal ya, grup vokal yang membawa nama binatang. Bagiku, mereka tidak begitu cantik. Bagiku ya, pokoknya grup vokal yang membawa nama binatang lah, apapun itu. Bagiku, mereka tidak begitu cantik. Karena mereka membawa lekuk tubuh yang diminati oleh pria-pria dewasa dan masuk dalam manajemen yang sesuai. Cewek cantik, cewek imut dengan segala kemampuan berbahasa yang baik dan benar, lalu heboh, dia akan terkenal pelan-pelan karena sudah punya basis masa sebelumnya. Contoh, seseorang yang diidam-idamkan pada satu sekolah SMA, dia akan menjadi terkenal pelan-pelan ke sekolah-sekolah lain karena saling omong, saling uh, ketuk tular. Ketuk tular adalah sambung omongan. Oh, misalkan nih ada boys gang punya satu cewek incaran ini diincar satu sekolah.
Geng ini akan nyebar ke sekolah-sekolah lain, ke universitas-universitas lain, ke seluruh Indonesia. Cewek inceran ini akan jadi bintang secara perlahan tanpa adanya uh, usaha internet. Sebegitu mudahnya. Cewek cantik itu sebegitu mudahnya. Cowok ganteng, kalau cowok itu pilihannya adalah jelek banget, bagus banget, atau berbakat banget, lucu banget. Udah, ini aja. 4 kalau cowok. Jangan nanggung semua. Karena ya nggak bakal jadi apa-apa, nggak ada tonjol, nggak ada sesuatu yang menonjol dari sekian banyak cowok yang hidup di seluruh Indonesia. Itulah kenapa Kai Cenat dan Isospeed bisa langsung melejit ke atas. Ya karena itu dia heboh sendiri, teriak-teriak semaunya sendiri, dan dia bisa merawat keakraban antar penikmatnya. Saya nggak peduli ya, Bang Eno mau di studio kecil, studio besar, saya nggak peduli. Sekarang begini, Isospeed awalnya studionya juga kecil, heboh sendiri, naik pelan-pelan, naik pelan-pelan. Oh, ternyata heboh, ternyata rame, ternyata gini, 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 gini. Akhirnya sekarang studio kamarnya semakin besar. Terus dia kepingin heboh yang lebih besar lagi, yaitu mengunjungi beberapa negara. Lalu apa yang dia fan service-nya adalah menerima barang dari orang random. Dia pakai kaos batik, dia pakai jersey, dia makan makanan di negara-negara lain, dia mengunjungi objek-objek wisata. Karena itu fan service. Orang-orang akan berkumpul di situ, orang-orang yang menyukai Isospeed karena kehebohannya. Itu yang cewek nggak bisa lakukan. Karena saat cewek heboh sendiri, pasti akan ada hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi saya pernah dapat cerita teman saya yang punya badan atau punya lekuk tubuh yang uh, modeling lah. Pada satu hari itu dia uh, karena sudah cukup terkenal di daerah saya. Di daerah saya itu cukup terkenal. Dia itu datang di acara seperti, mungkin kalau di Jakarta nggak tahu lagi ada apa enggak ya. Jadi setiap Agustusan itu akan ada dipertandingkan antar sekolah. Jadi antar sekolah dipertandingkan untuk memperebutkan siapa sekolah terbaik di bidang olahraga. Nah, kami sekolah kami banyak sekolah di daerah kami berkumpul bersama. Nah, cewek ini adalah cewek yang didam-damkan satu sekolah kami. Tapi kami juga melindungi dia karena takut terjadi apa-apa. Tahu nggak apa yang terjadi? Cewek ini bukan di ruda paksa kan lebih fatal kan. Di catcalling. Nah, itu yang sampai membekas di aku, di diriku sendiri. Cewek di catcalling itu ada hal yang paling tolol yang saya pernah lihat ya, nonton. Nah, itu cewek ada yang beberapa yang nggak bisa terima, ada yang bisa terima, ada yang marah, ada yang sedih. Itu cewek. Sedangkan kalau cowok di catcalling malah dibalikin. Itu yang cewek nggak bisa. Selain itu, selain kasus yang pertama tadi, intinya iri. Udah, videonya lebih panjang kan? Karena banyak contoh. Dan Eno Bening nggak bisa sepanjang ini. Jadi, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini, video counter Eno Bening. Sampai jumpa di video counter berikutnya.
nggak tahu Eno Bening bahas apa, saya akan counter. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share. Semoga videoku ini sampai ke Eno Bening. Bye-bye.